Tunjangan hari raya membuat kantong para karyawan lebih tebal dari biasanya. Dengan tambahan dana ini biasanya membuat seseorang menjadi lebih konsumtif. Lalu bagaimana mengelola THR yang baik? Kami akan bahasnya dalam segmen The Analyst. Sudah bergabung bersama kami pengelola keuangan Mitra Rencana Edukasi Mike Rini. Terima kasih Mbak Mike sudah bergabung di CNN Indonesia Business. Apa hal pertama Mbak Mike yang harus dilakukan jika THR sudah mulai cair? Apa yang harus dilakukan dulu nih agar pengelolaan THR ini bisa berjalan dengan baik? Jangan langsung dibelanjakan tanpa rencana ya. Jadi rencana itu sangat penting dalam kita mengelola THR dengan bijak. Seringkali orang merasa THR-nya cuma numpang lewat aja gitu ya. Ya karena ya itu konsumtif tadi. Karena itu harus memang belanja hari raya itu sesuai dengan prioritasnya. Yang pertama tentu saja ada kewajiban kalau sebagai umat muslim ya, zakatnya terlebih dahulu. Jadi kita buat yang namanya alokasi itu pos amal. Amal di dalamnya itu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ya. Kemudian juga biasanya ada angpau lebaran. Nah itu masukkan ke dalam alokasi pos amal. Berapa persen itu biasanya total dari THR yang diterima oleh karyawan? Kalau zakat kan jumlahnya sudah jelas ya, baik fitrah maupun zakat mal. Nah total semuanya di pos amal biasanya rata-rata 10-15% dari THR-nya Anda, gitu ya. Nah kemudian juga selain itu ada alokasi yang namanya makanan. Nggak berhari raya kayaknya kalau nggak ada makanan khasnya gitu ya. Nggak ada opor sama ketupat gitu, nggak lebaran gitu ya. Nah bahkan itu jumlahnya porsinya cukup besar juga. Rata-rata rumah tangga Indonesia itu bisa menghabiskan ya antara 15-20%. Karena yang dimasak bukan cuma makanan utamanya saja tapi juga suguhan dan juga ada hantarannya juga sebagai tradisi. Nah pos yang ketiga itu ada yang namanya busana. Nggak afdol juga kayaknya kalau nggak pakai baju baru gitu ya. Kan bahkan rata-rata keluarga Indonesia itu setahun itu cuma sekali beli baju barunya, yaitu pas ada hari raya itu ya. Nah di pos busana ini selain busananya sendiri maupun juga perlengkapan ibadah, tetapi itu sebenarnya tidak wajib, opsional saja ya. Jadi boleh tidak dan boleh juga bagus juga kalau Anda pakai baju baru. Kalaupun misalnya mau pakai baju baru, berapa porsi yang masih idealnya lah untuk disisihkan gitu untuk belanja baju baru ini? This is very tricky ya, karena ternyata jumlahnya besar juga gitu, bahkan bisa lebih besar daripada pos yang wajib tadi amal. Jadi makanan sama busana itu rata-rata 10-20%. Jadi total semuanya di pos 1, 2, 3 tadi itu sudah kurang lebih 70-80% gitu ya. Nah yang terakhir ini biasanya begini, ada tradisi biasanya renovasi rumah gitu ya. Nah kalau dalam perencanaan keuangan kami sering menyarankan begini ya. Sebenarnya renovasi rumah pos kedua, ketiga, dan keempat itu bukan sesuatu yang wajib, tetapi bisa dikeluarkan dengan catatan sesuai dengan kemampuan Anda. Yang paling utama adalah THR itu jangan dihabiskan begitu saja. Jadi setelah dipotong pos amal di depan, ambil 10%, 15% untuk nambah investasi Anda. Jadi Anda tetap berasa punya uang gitu. Dan untuk pembelanjaan jangan sampai kita belanja itu tanpa rencana. Jadi kita mau membeli apa sudah kita rencanakan dari rumah sehingga kita tidak defisit nanti. Sebaiknya rencana-rencana ini dibuat sebelum THR turun seperti itu. Ya, jadi seharusnya 2-3 hari atau seminggu sebelumnya ya. Bahkan saya kira ini kan kejadian yang berulang setiap tahun. Anda kalau di awal-awal bulan puasa itu sebenarnya sudah harus membuat perencanaan ya bagaimana sih pengeluaran hari raya nanti ya supaya nanti pas belanja itu tidak apalagi sekarang ada Jakarta Great Sale ya sehingga banyak sekali promo diskon penawaran godaan semakin besar gitu luar ya biasa untuk berbelanja gitu. Semuanya serba penting loh. Tradisi lainnya selain tadi makanan kemudian juga baju baru gitu adalah mudik pada saat hari raya gitu ya. Sebaiknya gini kan kalau kita membeli tiket katakanlah pesawat ataupun transportasi lainnya itu kan kalau misalnya kita dekat-dekat nanti takut habis atau juga mungkin harganya semakin naik walaupun uang THR belum turun nih, sebaiknya seperti apa untuk mensiasati agar paling tidak terlalu kebobolan pada saat beli tiket jauh-jauh hari sebelum lebaran tapi nanti pada saat THR apa kita menggunakan kartu kredit terlebih dahulu kemudian nanti dibayar pada saat THR turun atau sebaiknya seperti apa? Kalau sebenarnya kalau kita memang punya tradisi mudik setiap tahun itu harus direncanakan jauh-jauh hari. Nah saya setuju banget ya untuk kita membeli tiket jauh-jauh hari selain memang supaya tidak kehabisan tiket itu harga promonya memang sangat bisa menghemat ya. Kita bisa menggunakan uang yang ada terlebih dahulu. Biasanya orang mungkin menggunakan kartu kredit nanti dibayarnya ketika THR cair gitu ketika THR cair ya atau karena belinya 2-3 bulan sebelumnya ya pakai kartu kredit saat itu dan dibayar dari
dari gaji yang bayar gaji yang ada itu ini saja, maksudnya keluar kantong kiri masuk kantong kanan, kurang lebih begitu. Intinya jangan sampai kita sebenarnya dalam merayakan mudik itu kita membelanjakan total belanjanya itu lebih dari THR kita. Jadi kuncinya adalah anggaran mudik kita. Anggaran mudik itu kan berarti agak sedikit berbeda dengan anggaran hari raya, karena di sana ada transportasi dan akomodasi. Juga jangan lupa nanti pada saat di kampung halaman, ajang berhari raya di sana seringkali menjadi ajang liburan dan rekreasi. Jadi selain pos amal tadi ya, kalau kita lebaran di rumah sama di kampung halaman, tetap aja pos amal mesti dikeluarkan kan. Pos amal, habis itu ada transportasi, ada akomodasi kalau tidak menginap di rumah orang tua, dan ada pos rekreasi. Nah itu semua harus direncanakan 10 bulan, 6 bulan sebelumnya sebelum kita mau jalan mudik. Sehingga begitu sudah terima duitnya, ya kita sudah siap mau membelanjakan untuk apa, dan bisa melihat antara pemasukan THR dengan pengeluaran mudik kita itu tidak defisit. Oke, jauh ya 10 sampai 6 bulan sebelumnya. Iya, karena yang namanya mudik itu memang harus persiapan jauh-jauh hari. Karena memang yang dikeluarkan pun juga tidak sedikit. Tidak sedikit ya, terutama kalau di kampung halaman ya. Kita mau orang tua atau saudara yang kurang mampu di kampung halaman itu udah menunggu angpau dari kita. Oke, baik. Tapi jangan lupa bahwa harus tetap ada investasi sebesar 15-20% ya. Itu di awal begitu THR cair langsung di pos 20% untuk investasi itu langsung sangat kesempatan yang baik sekali begitu kita terima gaji atau terima pendapatan lebih, tabungannya justru yang harus nambah. Oke, jadi ditabungkan dulu, nanti ada sisanya baru boleh dipakai untuk yang hal-hal tradisi selama hari raya itu ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Mikir ini pengelola keuangan Mitra Rencana Edukasi sudah bergabung dengan CNN. Terima kasih.